Perkenalkan, nama saya Toji Peterson Situmorang dengan NIM 22010101014. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah elektronika digital tentang counter, di mana jenis counter ini ada dua, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu asynchronous dan counter. Jadi, asynchronous dan counter adalah jenis rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung mundur atau mengurangi nilai dari suatu angka atau bilangan. Dalam asynchronous dan counter, penurunan nilai terjadi secara asinkron. Artinya setiap bit atau digit angka yang dikurangi bekerja secara terpisah tanpa memperhatikan kondisi bit-bit sebelumnya. Rangkaian asinkronus dan counter biasanya menggunakan flip-flop JK sebagai elemen dasarnya. Nah, setiap flip-flop JK ini mewakili satu digit atau bit dalam angka yang dikurangi. Setiap flip-flop JK menerima input jam atau clock dan sinyal kontrol sinkronisasi penurunan nilai atau down. Syaratnya adalah ketika sinyal jam aktif, maka flip-flop JK akan berpindah ke keadaan berikutnya sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh inputnya. Sementara itu, sinyal kontrol down atau akan mengatur flip-flop JK untuk beralih ke keadaan yang lebih rendah saat aktif. Nah, tadi di dalam flip-flop JK terdapat yang namanya itu clock. Jadi apa itu clock? Dalam elektronika digital, clock itu adalah sinyal periodik atau pulsa yang digunakan untuk mengatur waktu dan sinkronisasi operasi dari berbagai komponen dalam sistem digital. Sinyal clock digunakan untuk mengatur kecepatan transfer data, sinkronisasi operasi, dan koordinasi antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Nah, namun clock ini digunakan pada asynchronous dan counter untuk menggerakkan perubahan nilai pada flip-flop yang membentuk counter. Setiap flip-flop dalam counter itu menerima sinyal clock dan akan beralih ke keadaan berikutnya saat sinyal clock berubah. Namun perubahan nilai pada flip-flop dalam asynchronous dan counter tidak terjadi secara serentak atau sinkron dengan flip-flopnya. Nah, berikut ini adalah rangkaian asynchronous dan counter pada multisim, di mana di sini saya membuat dan counter dengan 3 bit, yang artinya nanti keluarannya itu clock 0 sampai 7. Nah, jadi dia ada 8. Di sini kita membutuhkan digital constant dan 3 buah JK flip-flop dan 3 buah LED sebagai indikator untuk kita mengetahui tabel kebenarannya, dan segmen adalah clocknya yang melakukan atau menghitung mundur nilainya nanti. Nah, selanjutnya adalah pada tabel kebenaran dan asinkronus dan counter. Nah, teman-teman, di sini kan tadi saya bilang bahwa saya akan membuat jenis asinkronus dan counter 3 bit, yang artinya nanti bakalan keluar angka 0 sampai 7. Ya, namun kan tadi dia ada 8 digit, yang artinya itu adalah dalam elektronika digital itu adalah namanya bilangan oktal. Nah, di dalam bilangan oktal itu sendiri ada konversinya, yaitu dia 4 2 1. Nah, teman-teman, di sini jadi di sini dalam sistem bilangan biner cuman ada angka 1 dan angka 0. Namun di sini saya akan mendefinisikan angka satunya saja. Di mana pada clock pertama, ini teman-teman, pada clock pertama itu di QA. Nah, kita hanya mendefinisikan nilai 1. Jadi kan pada clock 1 itu kan dia angka satunya cuma ada di QA. Jadi pada QB dan QC-nya itu tidak terdefinisi. Jadi di sini kan dia angka 1. Jadi QA-nya itu ada terdefinisi angka 1, maka dia 1 sesuai dengan yang ada di clock ini sendiri. Nah, kemudian pada clock kedua, di sini kan di sini pada QA-nya 0, yang artinya tidak terdefinisi. Di sini clock C-nya 0. Tidak terdefinisi juga. Namun di clock QB-nya itu dia angka 1. Jadi itu dia terdefinisi. Otomatis pada dia sesuai. Angka 2 ini sesuai dengan clock 2 ini. Nah, kemudian pada clock yang ketiga di sini QC-nya itu 0, tidak terdefinisi. Artinya B dan A ini dia terdefinisi. Jadi ini kan dia urutannya angka 2. Dan di sini kan angka 1, kemudian dia di sini angka 1. Jadi
2 ditambah 1 di sini, 2 ditambah 1, 3. Jadi dia sesuai atau sama dengan clock yang ketiga ini. Kemudian 4. Pada QC itu 1 dan QB-nya itu 0, QA-nya itu 0. Nah, yang artinya kita mendefinisikan nilai 1. Maka QC-nya itu, ini kan dia urutannya angka 4. Nah, jadi dia terdefinisi. Otomatis yang ini tidak terdefinisi. Jadi dia 4 sesuai dengan clock-nya ini. Kemudian yang kelima, QC-nya itu 1, terdefinisi. QB-nya 0, QA-nya itu 1. Ini terdefinisi, tidak terdefinisi, dan terdefinisi. Yang artinya 4 dan 1 itu terdefinisi. Otomatis kita jumlahin. 4 dan 1 itu kita jumlahi sama dengan 5. Jadi sesuai 5. Kemudian 6. QC-nya itu terdefinisi 1. QB-nya juga terdefinisi 1. QA-nya 0. Berarti artinya pada clock 6 ini yang 0 ini tidak terdefinisi. Yang artinya 4 sama 2 ini terdefinisi. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Sesuai dengan clock-nya. Nah, kemudian clock ke-7. Di sini dia QC-nya 1, QB-nya 1, dan QA-nya 1. Yang artinya semuanya ini terdefinisi 4, 2, 1. Jadi jika dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 artinya 7. Nah, jadi dia sesuai dengan ini. Oke, berikutnya adalah bentuk sinyalnya. Dimana pada bentuk sinyalnya itu sendiri yang ada yang namanya clock. QA ini flip-flop pertama, QB ini flip-flop kedua, dan QC ini flip-flop ketiga. Nah, ketika clock ini memberikan impuls, maka dia akan memberikan perubahan pada flip-flop pertama. Yang artinya dia akan memberikan impuls down atau turun. Sehingga ketika dia memberikan impuls down atau turun, nah pada flip-flop pertama dia akan mengalami perubahan ini naik. Nih. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa yang kayak gini itu 0 dan yang kayak gini itu 0 dan jika atas dia 1. Nah, di sini kan dia turun, memberikan impuls atau perubahan down, turun. Sehingga pada flip-flop pertama dia akan naik. Kemudian ini juga dia turun, kemudian dia naik. Di sini juga dia memberikan impuls turun, dia naik. Kemudian dia memberikan impuls turun dan dia naik. Di sini juga naik sampai seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan flip-flop kedua, flip-flop QB, QC? Nah, ketika flip-flop pertama ini diberikan impuls dari clock atau memberikan perubahan, maka impuls yang ada pada flip-flop pertama ini dia memberikannya juga kepada flip-flop kedua. Yang artinya flip-flop pertama ini mempengaruhi keadaan perubahan pada flip-flop kedua. Kemudian flip-flop kedua ini mempengaruhi perubahan pada flip-flop ketiga. Nah, di mana teman-teman bisa lihat ini pada flip-flop pertama ini dalam keadaan turun nih. Nah, sehingga dia kan tadi saya memberikan syarat gini. Jadi sebelum diberikannya impuls atau perubahan, maka dia dalam keadaan 0. Ya. Jadi ketika sudah diberikan impuls atau perubahan, maka dia dalam keadaan naik. Makanya pada ini teman-teman, dia itu naik. Nah, naik, kemudian di sini turun, dan kemudian dia turun di sini dia ini. Nah, selanjutnya dia juga memberikan perubahan ini impuls sehingga dia naik. Nah, begitu seterusnya sampai yang ke-8 ini. Nah, bagaimana dengan flip-flop yang C? Jadi dia kan tadi saya sudah bilang, dia tidak akan mengalami perubahan sebelum diberikannya impuls atau perubahan. Nah, makanya pada flip-flop C ini dia menunggu sampai flip-flop kedua ini memberikan perubahan pada flip-flop ketiga. Namun kan tadi flip-flop kedua ini juga menunggu perubahan dari flip-flop pertama, yang artinya clock itu memberikan impuls perubahan untuk flip-flop pertama, kemudian flip-flop pertama memberikan perubahan untuk flip-flop kedua, dan sekarang pada flip-flop ketiga,
karena flip-flop keduanya sudah mendapatkan perubahan atau mendapatkan impuls, maka impuls pada flip-flop kedua ini dia memberikannya pada flip-flop ketiga nih, teman-teman. Nih di sini. Ini sebenarnya tanda panah dia. Tanda panah memberikan impuls down kepada flip-flop ketiga. Nah, sehingga yang tadinya dia tidak mendapatkan impuls atau perubahan, setelah diberikan impuls di sini, maka dia akan terjadi perubahan. Naik. Nah, kemudian dia turun lagi. Nah, begitu penjelasan tentang tabel kebenaran dan bentuk sinyal pada asinkronus dan counter. Nah, di sini adalah maka didapatkan itu 111, 110, 101, 101, 011, 010, 001, 000. Ini adalah konversi. Yang tadi saya sudah jelaskan adalah 421, di mana kita mendefinisikan angka 1. Ini kan 421 artinya 7, 42 artinya 6. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.